Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahi alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, mari pada kesempatan ini kita sama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membukakan petunjuk kepada kita, senantiasa menunjuki kita, dan senantiasa menyediakan rahmat dan ampunan yang seluas-luasnya bagi tingkah pola kita yang belum pernah benar. Maka mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang memiliki zat yang maha pengampun. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh cinta kita, kerinduan kita kepada beliau, penderitaan kita di dunia, lebih-lebih penderitaan kita di akhirat kelak terasa berat oleh beliau. Dan beliau memiliki sifat Raufur Rahim, sangat penuh welas asih, lembut hati kepada kita sebagai umatnya. Maka mari kita juga senantiasa bersolawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Di suratul Fatihah itu jadi salah satu surat yang istimewa karena di dalamnya ada 4 pujian untuk Allah dan yang 3 dipergunakan untuk makhluknya. Bahkan sebuah sholat pun tidak sah kalau tidak membaca suratul Fatihah. Kita lanjutkan. Bab ini agak sedikit pembahasannya tinggi, agak sedikit berat juga. Cuman karena emang sudah kitabnya ya terpaksa harus kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma aradat himmatu salik an taqifu 'indama kushifa laha illa wa nadatuhu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka wa la tabarrajatu lahu dawahirul mukawwanati illa wa nadatuhu haqiquha. Kemudian ditutup dengan syitiran ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi bab ini menerangkan tentang ma'aradtu himmatu salik, tentang keinginan atau sebuah himmah. Himmah itu azam yang kuat untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Azam yang kuat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala.
dan itu dimiliki oleh seorang salik. Salik itu adalah sebutan, bukan saleh ya, bukan saleh. Salik. Maka dalam thariqah itu ada suluk karena ngambil dari kata salik ini. Ya. Jadi salik itu sebutan bagi hamba Allah yang bersungguh-sungguh meniti jalan Tuhan. Ya. Yang bersungguh-sungguh meniti jalan-jalan Tuhan, jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam setiap amalnya dan perbuatannya. Begitu. Ya. Maka di saat tekad seorang salik itu ingin berhenti, indama kushifalaha, di sisi kasyafnya, illa wanadatuhu huwa tiful haqiqah, maka suara-suara hakikat memperingatkannya, alladzi tatlubu amamaka, Allah yang engkau cari ada di depanmu. Ya, amamaka, ada di depanmu. Wala tabarrujat lahu. Ya, wala tabarrujat lahu, dan di saat pesona atau kemewahan, dawahirul mukawwanati ila wanadathu haqiquha, tampak menggoda, maka wanadathu haqaiquha, maka hakikat memperingatkannya, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya aku ini hanyalah fitnah, hanyalah ujian. Fala takfur, maka janganlah kufur. Jadi ini pembahasan yang cukup mendalam dan berat gitu ya. Memang butuh ekstra pemahaman. Saya ingin mengatakan simpelnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka tujuan diciptakannya jin dan manusia dan seluruh daripada alam semesta ini illa liya'budun, kecuali tidak ada tujuan lain selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Maka banyak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Karena ma fis samawati wal ardh, batu bertasbih, pohon-pohon bertasbih, burung-burung bertasbih, debu-debu bertasbih, angin bertasbih, air bertasbih, gunung bertasbih, seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin buka Sahih Bukhari, dan itu pun saya sampai sekarang belum ketemu. Itu kalau tidak salah di hadis yang ke-500 sekian. Matahari itu ada jamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari itu ada jamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman cara tasbihnya kan tidak sama dengan kita. Tapi seluruh makhluk Allah yang hidup ataupun yang mati menurut pandangan kita, seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya masing-masing. Dengan caranya masing-masing. Maka tidak heran ketika air bah itu seakan-akan ada yang mengontrol. Air banjir, kan kita sering dengar berita air banjir lewatnya kok aneh-aneh. Wong harusnya air itu secara hukum air seperti ini, kok lewatnya di situ. Ada yang mengontrol. Karena yang mengontrol adalah dia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Atau yang paling masyhur ada di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin, padahal hakikat api itu adalah panas. Api kan kita anggap sebagai benda mati, dan ternyata dia hidup. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dingin, maka dia menjadi dingin. Ketika dalam ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang perdukunan yang aneh-aneh kadang-kadang biar tidak ya, biar kebal api, tahu-tahu ayat ini dibaca berkali-kali biar tidak panas, biar kebal api. Padahal tidak seperti itu. Artinya kan ya namanya juga orang gitu ya, aneh-aneh. Jadi kadang-kadang ayat Al-Quran dijadikan media untuk perdukunan. Jadi pengen kebal api gitu. Ayat ini dibaca, kemudian dan seterusnya. Padahal Allah memerintahkan api bukan baca ayat itu, kan cukup ayyakulalahu kun fayakun. Maka seluruh kita ini diciptakan dengan satu tujuan, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang salik, yang sungguh-sungguh di jalan Allah, pasti mengalami sebuah fase di mana fase itu dapat melalaikan dirinya. Ya. Oke. Kalau misalkan fase yang ajib, sebenarnya segala sesuatu di muka bumi ini ajib, ajaib, atau sesuatu yang mahjub, ajaib. Ya, sesuatu yang ajaba, yang ajaib, yang sangat besar. Contoh, nyamuk saja itu sangat besar. Itu adalah mukjizat daripada Allah, ayat Allah yang sangat besar. Nyamuk saja itu. Maka Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu mengupas permisalan tentang nyamuk. Nyamuk itu dibuat bukan perumpamaan yang sia-sia, tapi itu adalah sebuah keajaiban Tuhan. Kalau Gus Bahak dalam ceramahnya itu kan wis ngene ae, lek camuk itu bukan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang bukan luar biasa. Karena manusia itu kan kadang mikir sesuatu yang luar biasa itu kan harus ajaib, gaib, atau instan, atau sesuatu yang wah gitu ya. Kayak iso nang Mekah, iso nang endi. Karena pikirannya seperti itu. Nah, Al-Qur'an datang tidak dengan seperti itu. Al-Qur'an datang itu dengan rasional. Oke, di zaman dulu sesuatu yang ajaib itu harus yang seperti itu. Ya, harusnya contoh misalkan umat Bani Israel ketika kelaparan itu minta diturunkan makanan yang langsung turun dari langit. Oke, jangan yang membelah laut lah ya. Membelah laut kan tinggal Allah perintah laut buka kan. Sebenarnya bukan tongkatnya yang sakti berkatanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tongkatnya sekarang ada sampai pukulkan laut, ya tidak akan terbelah. Misalkan, makanya orang yang berburu kadang berburu benda keramat gitu ya, koyok pedangnya Nabi misalkan, walaupun itu ada, atau bahkan tongkatnya Nabi Musa sekalipun, ya kalau sekarang itu ada dan sampean pegang, sampean pukulkan laut, tidak akan terbelah. Karena pada dasarnya tongkat itu awalnya itu adalah tongkat biasa, kayu biasa yang digunakan Nabi Musa untuk memukuli pohon, ngambil daun untuk para kambing. Ya. Kan awalnya itu tongkat biasa dan tidak sakti awalnya, biasa saja, ya tongkat kayu biasa. Karena ketika di dalam surat itu dikatakan, Musa apa yang kau pegang? Ini tongkat saya. Untuk apa? Dengan tongkat ini saya menghalau kambing, mukulin daun-daun, ngambilin daun, dipukul dikasihkan kambingnya. Oke, lemparkan Musa. Setelah dilemparkan jadi ular. Sehingga Nabi Musa takut, ambil jadi tongkat. Sehingga itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, tongkat itu menjadi salah satu mukjizatnya Nabi Musa. Gitu. Kalaupun sekarang ada, tidak ada perintah Allah jadi mukjizat, ya nggak akan bisa jadi seperti itu. Sama ketika kisah Nabi Musa sakit gigi. Nabi Musa pernah sakit gigi, tidak sembuh-sembuh, ngeluh, ya Allah, ngeluh sama Allah. Nabi Musa itu kan
memang sering gitu ya. Jadi kalau pengen nabi yang sering dikit-dikit bergantung pada Allah ya Nabi Musa. Yang kedua Nabi Ayub. Jadi sakit gigi aja ngeluhnya sama Allah. Saking dekatnya, yaitu boleh-boleh saja. Sehingga dia paham. Jadi Nabi Musa itu kan paham, kan kalimullah, paham tentang sifat Allah yang Maha Rahman. Ya Allah sakit gigi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya turun wahyu. Itu loh daun di depan rumahmu itu masukkan ke giginya buat apa? Tombo. Akhirnya sembuh. Setelah itu kambuh lagi sakit giginya. Ngambil daun itu lagi tidak sembuh. Padahal daun yang sama. Apa bedanya? Bedanya apa wong daun yang sama? Yang pertama sudah ada perintah wahyu mau disembuhkan Allah melalui daun itu. Yang kedua tidak ada. Jadi sesuatu yang ajib, sesuatu yang ajaib, bahwasanya Bani Israil itu pernah minta diturunkan hidangan yang langsung dari langit kepada Nabi Musa. Karena orang Bani Israil itu gitu-gitu. Ketika diajak 40 umat terbaik, ya, Gunung Tursina ya, Gunung Tursina atau gunung apa itu? 40 terbaik itu. Yang akhirnya minta ketika ingin nerima wahyu Taurat, diajak 40 orang yang paling soleh dan yang paling alim di antara umatnya Nabi Musa. Jadi biar kita sedikit pede. Jadi umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad yang alim tidak ada yang perilakunya kayak gini. Jadi umat yang sehingga kita bisa membantah bahwasanya Bani Israil itu diciptakan paling utama sehingga mengaku dia tidak akan tersentuh api neraka karena dia anak-anak Tuhan. Nah, yang sekarang maksudnya. Kalau yang dulu ya enggak seperti itu. Sehingga dikatakan bahwasanya keturunan daripada Yakub akan menjadi diutamakan atau lebih utama daripada seluruh umat. Yang dimaksud seluruh umat adalah seluruh umat pada waktu itu. Sehingga 40 yang terbaik ulama Bani Israil diajak ke gunung untuk menerima wahyu. Tapi kan akhirnya yang naik ke atas gunung kan Nabi Musa saja. Yang 40 tidak ikut, disuruh tunggu bawah. Setelah itu Nabi Musa turun, ini wahyu yang aku peroleh. Hei Musa, kok enak? Apa buktine lek awakmu itu nerima wahyu? Wong aku gak ketok pangeranmu. Aku gak ketok Allah. Hei Musa, perlihatkan Allah kepadaku. Maka seketika itu juga mereka disambar petir dan mati. Bayangkan, umat 40 terbaik di kalangan Nabi Musa ketika diajak nerima wahyu minta melihat Allah. Itu kan perbuatan yang sangat, perkataan yang sangat keji, kata dialog Al-Quran ketika bab cerita itu. Perkataan yang sangat keji dan tidak berdasar. Maka seketika itu mereka disambar petir. Akhirnya Nabi Musa, ya Allah, piye kok dipateni? Wong aku ngejak mereka itu biar jadi saksi kok malah dipateni. Lah bingung. Oke. Terus ya apa Musa? Gini ya Allah, hidupkan lagi. Akhirnya dihidupkan lagi. Sehingga matinya dia disambar petir kemudian hidup lagi itu jadi mukjizat. Ya, jadi mukjizat dia hidup lagi sehingga percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Soalnya mari mati disambar bledek terus hidup lagi. Itu. Kalau kita habis mati hidup lagi, insya Allah langsung beriman wis. Otomatis kan gitu. Habis mati hidup lagi langsung beriman. Gimana beriman langsung ketok kabeh gitu. Jadi seperti itu. Dan akhirnya juga Nabi Musa ikut-ikutan kan, pengen melihat Allah. Sehingga Allah berfirman, "Oke Musa, aku akan bertajalli kepada gunung itu. Kalau misalkan gunung itu tetap utuh, maka engkau akan melihat aku. Tapi kalau tidak utuh, maka tidak bisa melihat saya." Akhirnya bertajalli ke gunungnya hancur lebur.
karena tidak mampu menopang zat-Nya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan tidak terbatas. Sedangkan gunung terbatas. Sama-sama terbatas saja, sampai ingin memasukkan bola basket ke dalam gelas, itu gelasnya mesti pecah. Apalagi satunya tidak terbatas, satunya terbatas. Maka ketika pingsan itulah ulama bersepakat, ketika pingsan itu secara ruhiyah Nabi Musa mi'raj. Nabi Musa mi'raj. Ketika pingsan itu secara ruhiyahnya Nabi Musa itu mi'raj. Nah, itu sesuatu yang ajaib. Zaman sekarang tidak usah sesuatu yang ajaib seperti itu. Misalkan itu katanya adalah nyamuk, atau enggak tengu. Ya. Di mana ajaibnya tengu? Wis gampang. Tengu kan punya alat pencernaan. Yo nelek pisan, yo mangan. Ada yang bisa gambarkan ususnya tengu? Kan gak iso. Jadi sesuatu yang ajaib itu kadang-kadang sepele, ada di samping kita. Atau nyamuk. Di dalam nyamuk tentu ada cacingnya. Apalagi nyamuk Aedes aegypti. Kan di dalamnya ada plasmodium itu. Di mulutnya kan ada plasmodium yang menyebabkan demam berdarah ya. Ya, ada plasmodium dengue itu. Lah simpennya di mana? Lah kok peredaran darahnya gimana? Gak usah macam-macam sudah. Suruh buat patungnya, replikanya yang lengkap alat pencernaannya, alat peredaran darahnya. Kira-kira bisa? Gak bisa. Maka nyamuk itu dijadikan Allah. Makanya Allah ketika di dalam surat Al-Baqarah itu membuat permisalannya nyamuk. Maka Al-Quran itu memang turun untuk mengangkat semua peristiwa-peristiwa yang ajaib seperti itu tuh sudah hilang. Kenapa? Karena dididik dengan Al-Quran itu logika dan rasionalitas manusia itu semuanya nyambung, berjalan, begitu, berjalan. Maka tidak salah ketika Al-Quran itu didakwahkan kepada orang-orang yang cerdas seperti Umar bin Khattab, ya, kepada Abu Bakar, mereka langsung percaya. Tidak mungkin tulisan seperti ini, bacaan seperti ini adalah tulisan Muhammad. Ini pasti dari sesuatu di lain Muhammad yang sangat maha perkasa. Sehingga ketika dengar Fatimah membaca Al-Quran, hatinya langsung lembut. Umar yang sekeras itu hatinya langsung lembut. Terlepas takdir ya. Terlepas takdir. Tapi kan takdir ada sebab. Takdir itu mesti ada sebab. Jadi tujuan manusia itu diciptakan hanya satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang salik yang bersungguh-sungguh ingin menggapai Allah Subhanahu wa taala mesti mengalami fase kasyaf. Fase kasyafnya bermacam-macam. Ada yang kasyafnya dipermudah untuk memperoleh dunia. Misalkan ada orang pengen taat, meningkatkan takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Rajin sholat jamaah, rajin taklim, rajin maca Quran, kemudian rajin tahajud dan seterusnya. Sehingga semenjak titik awal dia rajin tahajud, rajin maca Quran, rajin jamaah, rajin taklim, rajin ke majelis ilmu, rizkinya jadi lancar. Rizkinya jadi lancar. Nah, inilah yang dimaksud dengan fase kasaf dalam tingkatan itu. Nah, orang yang lupa tujuannya bahwasanya dia taat, dia rajin taklim, dia rajin ibadah, dia rajin tahajud, dia rajin jamaah, tujuannya adalah mencapai keridhaan Allah, akhirnya lupa bahwasanya ketika sudah dikasih dunia. Ya. Maka ini mengingatkan ketika seorang hamba ingin sungguh-sungguh mencapai Allah, kemudian ada fase itu, elingo, tujuanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang tadi itu, bukan kemewahan dunia atau bahkan bukan kasyaf ya, atau bukan kasyaf, tapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di depanmu, bukan itu yang kamu cari. Innama nahnu fitnatun fala takfur.
Dunya iku fitnah, dunya iku ujian, kasaf itu fitnah, kasaf itu ujian, fala takfur, maka jangan kafir. Ya. Atau mungkin flashback ke ceritanya dulu, seneng delok film Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo kan juga menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bisa, kembali lagi saja, ketika bisa mengeluarkan sesuatu dari kantongnya segala macam duit atau no emas, kan Kalijogo kan gitu ya. Geduk lemah emas, jadi emas, geduk apa semuanya jadi emas gitu. Atau no duit ini, pengen aja pengen umroh nama Mekah cling untuk Mekah. Ketika sudah atau bahkan dengan kasaf dunia, dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda gitu ya, dengan kasaf dunia, semenjak aku taat kepada Allah, rezekiku bercucuran datang. Contohnya adalah Sa'labah. Contohnya Sa'labah. Ini contoh. Sa'labah itu pernah mendapat julukan merpatinya masjid, tapi di akhir hayatnya su'ul khotimah. Kenapa? Karena lupa dengan tujuan salihnya. Bahwasanya salihnya itu tujuannya bukan dunia, tapi tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dunia dan kemewahannya mengelabui dirinya sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya yang tadi. Maksudnya tadi, jangan sampai kita lupa akan tujuan hidup kita, yaitu menggapai Allah Subhanahu wa taala, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika sudah mulai taat, sudah mulai takwa, sudah mulai seterusnya yang mudah-mudah, sehingga kadang-kadang kita berdoa diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah, ya Allah anakku lulus, ya Allah pengen mobil, waktu dekat untuk mobil, ya Allah pengen umroh, waktu dekat langsung umroh. Ingat, itu adalah bala, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan dari ketakwaanmu, tujuan dari ketaatanmu, tujuan dari amal solehmu bukanlah itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tujuan engkau diciptakan hanyalah untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita punya fase masing-masing. Dan pasti pernah merasakan tahapan-tahapan yang seperti itu. Ya, pernah punya tahapan-tahapan yang seperti itu. Maka ini beliau mengingatkan, ketika kita sudah sampai kepada tahap yang seperti itu, ya, maka ingatlah tujuannya itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kita alami kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah fase ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun di antara manusia itu, ketika dia diberikan kemudahan, wa na'amahu, berbagai macam nikmat, fa akramahu, dimuliakan kedudukannya, wa na'amahu, banyak diberikan nikmat, kemudian fayaqulu rabbi akraman, semerta-merta dia menyangka dan berkata, Tuhanku telah memuliakan diriku. Atau ketika fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu, atau kemudian di dalam fase dalam kehidupannya dia dicuntet, dikurangi, dibatasi rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia berprasangka dan berkata, Allah telah menghinakan diriku. Kalla balla, tidak seperti itu. Mudahnya nikmat Allah, mulianya kedudukan di sisi Allah, di sisi manusia dan di sisi seluruhnya, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau hinanya posisi kita, susahnya kita dalam hidup juga sama ujian daripada Allah Subhanahu wa taala.
Yang membedakan kita adalah ketaatan serta tujuan kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaya ya ujian, miskin ya ujian, sama-sama ujian. Yang baik yang mana? Ya yang kaya, yang lolos ujian, menganggap kekayaannya bukanlah apa-apa, melainkan sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rasa syukurnya. Yang miskin juga sama, menganggap miskinnya bukan apa-apa, tapi adalah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rasa sabarnya. Jadi seperti itu maksudnya, sehingga memang pembahasannya agak sedikit berat dan butuh pemahaman betul. Jadi butuh pemahaman betul. Kalau tidak terbiasa memang seakan-akan nyeleneh gitu. Tapi sebenarnya tidak nyeleneh, karena kita semuanya mengalami fase itu. Kalau tidak percaya, tanyakan pada dirinya masing-masing. Pada dirinya masing-masing. Oh iya, aku biyen yo tahu gitu. Ketika kita dalam fase yang enak, ya fase yang enak, ternyata itu mengurangi apa? Mengurangi kesadaran kita akan tujuan awal kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ngalim kemudian ngajar ya tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu ya tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Golek rezeki ya tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pernah lupa ya akan tujuan. Maka kadang-kadang saya juga kagum dengan marsnya PKS itu. Ya terlepas saya bukan orang PKS, enggak. Tapi marsnya itu saya kagum. Dia bilang Allahu ghayatuna. Jadi di marsnya itu dikatakan Allah. Enggak, saya enggak promosi PKS. Tapi ya kok bagus gitu syairnya. Atau dalam marsnya Sang Surya ya jelas sekali. Allah Tuhan Rabbiku, Nabi Muhammad junjunganku, dan seterusnya. Ya. Jadi memang syair-syair yang dulu diciptakan ulama itu ya memang tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya apa qasdul hayahmu, apa tujuan hidupmu, maka tujuan orang kan ketika ditanya gitu kan macam-macam. Tujuannya macam-macam. Jadi memang akhirnya begitu, qasdul hayahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan yang dialami dalam kehidupan ini ya, apakah itu adha atau abekah atau kesenangan atau kebahagiaan, semuanya itu adalah bala. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Senang ya ujian, derita ya ujian. Nek seneng berarti diuji ben dadi ujian syukur. Ya, ketika derita ya diuji ben dadi ujian sabar. Syukur dan sabar ya berarti nanti ketika sudah bisa syukur lolos ujiannya. Tapi kalau terlena tidak bisa syukur ya tidak lolos. Jadi intinya sama. Jadi hidup di dunia ini dadi wong alim, dadi wong bodoh sajane ya podo ae. Jadi orang alim dan orang bodoh juga sama saja. Begitu. Dan bahkan ujiannya lebih berat orang alim. Karena nanti hisabnya lebih lama. Wong bodoh takdir bodoh kan ya enak-enak wae to. Gak ditugas, gak diminta pertanggungjawaban. Sedino ping pira awakmu ngilingno wong kan gitu. Jadi ya kadang-kadang ya jelimet. Maka dari itu mari kita ya tidak pernah lupa atas tujuan hidup kita, yaitu liya'budullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tidak ada tujuan lain, tidak ada ujian lain. Dan bahkan ketika Nabi Musa itu ketakutan, ya. Jadi kan ceritanya Nabi Musa itu pengen balik ke kampung halaman setelah menikah dengan dua putrinya Nabi Su'aib. Ya.
Jadi Nabi Syuaib itu punya 2 orang putri, kakak beradik. Ya. Nabi Musa itu lari dari kejaran Fir'aun karena habis membunuh orang. Yang dibunuh adalah orangnya Fir'aun. Ada orang berkelahi, orang Bani Israel. Jadi dulu itu ada 2 ras. Zamannya Fir'aun ada dua ras. Ras Bani Israel dan rasnya Fir'aun. Yang berkuasa rasnya Fir'aun. Nah, ibarat di sini ada orang Jawa, ada orang Ambon gitu. Jadi dalam satu negara Fir'aun. Sehingga bertengkar ini, ya. Ras Bani Israel dengan rasnya Fir'aun ini bertengkar. Sehingga ras Bani Israel itu minta tolong sampai Nabi Musa, "Musa, tolong." Ketika tolong ditinju, kalau Al-Qur'an itu bacanya tinju, dipukul. Sekali pukul mati, Pak. Itu Nabi Musa. Belum jadi nabi, sebelum jadi nabi itu sekali pukul mati, ya. Jadi Nabi Musa itu kan gagah, berarti kekar, ya. Karena memang keturunannya siapa? Keturunannya Nabi Daud. Nabi Musa itu keturunannya Nabi Daud. Jangan ingat Nabi Daud. Nabi Daud itu tentaranya Tolut, ya, yang bisa membunuh Jalut. Duel itu. Jadi di dalam surah Al-Baqarah yang mau juz ketiga, itu Nabi Daud itu duel dengan Jalut. Padahal Jalut itu terkenal perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Duel lah itu. Kalah mati. Jadi peperangan itu kalahnya bukan kalah tempur gitu. Kalah gara-gara pemimpinnya mati. Zaman dulu kalau sudah bisa mengalahkan pemimpin, itu berarti menang. Podo mek sekak. Ya, sekak pokok raja kena sekak kan kalah, walaupun kroconya masih banyak, pokok raja kena sekak kan kalah. Jadi ketika duel itu kalah ternyata. Jalut itu kalah dengan Nabi Daud. Karena Nabi Daud memang perkasa. Ya. Keperkasaannya diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman jangankan lawan manusia, wong lawan setan menang. Lawan jin menang, lawan setan menang. Ojo menuso lawan jin, lawan setan sing iso ngangkat gunung, iso segala macam tetap menang. Memang perkasa Nabi. Diturunkan terus kepada Nabi Musa sehingga sekali tinju mati. Akhirnya lari lapor ke Fir'aun, dikejar karena mau diadili. Lari ke negeri Madian. Kemudian lihat 2 orang perempuan itu sedang kesulitan menghalau kambing. Akhirnya dibantu oleh Nabi Musa. Ketika dibantu diajak kepada ayahnya. Ini yang bantu saya. Tolong ini pekerjakan. Kayaknya saya itu ribet, perempuan menghalau kambing berdua tok. Kambingnya itu ini coba dipekerjakan. Saya lihat tadi dia jujur ini segala macam. Akhirnya dipekerjakan. Setelah dipekerjakan terdapat tanda-tanda nubuah. Wong nabi yang mesti ngerti nabi. Karena Nabi siapa? Nabi Syuaib yang ngerti lah iku nabi. Tanda-tanda kenabian sudah ada. Ngerti kalau dia akan jadi nabi. Atau mungkin sebelum datang sudah dikasih wahyu sama Allah Subhanahu wa taala, nanti akan datang. Ya kan seperti itu. Akhirnya diambil menantu, dinikahilah, akhirnya pengen balik ke kampung halaman, ingin melihat lagi. Di tengah perjalanan kehujanan dan kedinginan. Akhirnya mau ini batu basah semuanya basah semua, dan melihat api di bukit Tursina itu. Ya, melihat api, ditunggu sini, saya mau tak cari api kayak itu, ada api. Nah, disitulah Rasul, ya, Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Ya. Nah, di antara percakapannya itu Nabi Musa akan ketakutan. Ketika ketakutan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Ya. Innani anallah. Musa tidak usah takut. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. Memperkenalkan diri kepada Musa. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Hanya aku saja Tuhan. Hanya aku saja Tuhan. La ilaha illa ana. Fa'budni. Maka sembahlah aku saja. Tetap zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad tujuannya fa'budullah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata
lidzikri, dan dirikan salat untuk menyembah atau mengingat diriku. Maka zaman Nabi Musa juga salat, Pak. Ya. Nabi Musa juga salat. Dalam menyembah Allah itu tetap diajari salat. Maka dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, sarana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala tetap salat. Tetap salat. Maka tidak heran kalau salat itu jadi yang utama. Karena dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tetap apa? Sarana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Cuman sholatnya tentu berbeda cara. Berbeda cara dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, yang terakhir kita Nabi Muhammad sudah seperti itu cara sholatnya, ya kita ikuti dan ingat kalau itu adalah sarana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira demikian. Ada pertanyaan? Cukup ya? Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.